الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shadaqallahul azim. Ibu ketua yang saya hormati, ibu-ibu jamaah Masjid Silaturahim yang hadir pada sore hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita hadir pada sore ini di pengajian rutin kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di seputaran fikih di dalam kitab Matan Takrib ada sholat yang kita laksanakan itu di waktunya, maka kita dilarang. Jadi sholat ini ibu-ibu ada waktu-waktu yang dibolehkan, bahkan diwajibkan. Ada pula waktu-waktu yang dilarang bagi kita mengerjakan sholat. Nah, itu disebutkan itu. Ya. Nah, ini kita sampaikan karena keinginan atau semangat kita dalam melaksanakan sholat itu luar biasa. Karena memang sholat ini adalah, kata Nabi, awwal ma bihasabu, ya, yang paling pertama kali dihisab di abdi yaumil qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama kali nanti dihitung-hitung itu ialah sholat kita. Nah, dalam Quran banyak sekali perintah-perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat, ya. Kemudian Nabi menyebutkan
"Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Namun di dalam praktek pelaksanaan sholat ada waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat. Nah, ini perlu diingat Ibu. Ya. Kalau datang waktu ini, kita tidak boleh mengerjakan sholat kecuali sholat yang ada sebab. Ya. Satu, tidak boleh melaksanakan sholat di waktu matahari sedang terbit. Sudah sholat subuh, tidak ada lagi sholat. Sudah sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah. Berarti kalau kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah subuh, berarti tidak ada ba'diyah subuh. Ya. Sudah selesai subuh, zikir, salam, selesai. Tidak ada sholat sunnahnya. Matahari terbit disebutkan bahwa pada saat matahari sedang terbit hingga sempurna terbitnya. Kalau sudah dia terbit sempurna, baru di situ ada sholat. Namanya sholat. Sholat apa namanya itu? Bukan duha. Sholat apa? Sesudah subuh, matahari terbit 10 menit kemudian, baru mulai mengerjakan sholat. Sholat apa namanya? Sholat namanya sholat sunnah, namanya itu syuruk. Atau disebut dengan sholat sunnah isyraq. Nah, kan? Udah ingat ya? Ya. Karena tidak begitu banyak yang mengerjakannya, ya kan? Karena kita sudah sholat subuh langsung pulang dari masjid. Ya disunnahkan bagi orang yang mau mengerjakan sholat sunnah isyraq itu, ya sudah sholat berjamaah di masjid, ikut berzikir, ya, sampai datangnya terbit matahari, barulah mengerjakan sholat sunnah isyraq. Berarti syaratnya sholat sunnah isyraq itu dia harus berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Sudah zikir, menunggu matahari terbit. Biasanya jam berapa matahari terbit? Macam-macam ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu, ya, menyesuaikan waktu subuhnya. Ada yang jam 6 tepat, sesuai bulanannya itu berubah-ubah. Tapi yang jelas
sholat sunnah isyraq itu dikerjakan 10 menit setelah terbitnya matahari. Nah, yang dilarang itu waktu terbit. Pertama tadi setelah sholat subuh itu dilarang waktunya. Sudah itu matahari sedang terbit itu juga dilarang mengerjakan sholat sunnah. Nah, ada dua nih. Kalau sholat duha tadi dimulai dari jam 7 ya, sampai jam 11. Nah, duha. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholat sunnah isyraq itu adalah pengantar daripada sholat duha. Ada juga yang mengatakan ya duha itulah, ya isyraq itulah. Tapi mayoritas ulama membedakan antara sholat duha dan isyraq sesuai dengan maknanya ya. Isyraq itu setelah terbitnya matahari. Ini waktu pertama setelah sholat subuh, kemudian terbitnya matahari. Dua waktu ini dilarang kita mengerjakan sholat yang tidak ada sebab. Sholat yang tidak ada sebab. Ya. Kalau ada sebab boleh. Kalau ada sebab, contohnya apa Ustaz? Sholat jenazah. Macam tadi kita sholat asar. Sesudah sholat asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Sesudah sholat asar tadi ibu mengerjakan 2 rakaat ba'diyah asar tadi. Tidak kan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau ada yang sholat ba'diyah asar tadi, boleh kita bertanya ya. Ya, mungkin pelajaran baru. Gitu. Nah, setelah sholat asar seharusnya tidak boleh mengerjakan sholat-sholat lain. Tahu-tahu ada jenazah. Ada jenazah. Berarti mengerjakan sholat jenazah waktunya itu boleh, walaupun waktu itu dilarang. Yang ketiga, matahari sedang istiwa. Matahari sedang di atas kepala lurus. Itu juga dilarang bagi kita untuk mengerjakan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Misalnya sholat sunat mutlak saja kan. Dilarang matahari sedang di ubun-ubun kepala kita lurus hatta hingga tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari artinya sudah masuk sholat zuhur. Ya, udah 3 waktu. 3 setelah sholat subuh, matahari sedang terbit, kemudian matahari sedang di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah, ya, atau istiwa. Ini dilarang waktunya. Yang ketiga, pada saat setelah asar itu tadi, ya,
setelah asar tidak ada sholat sunat, ya, kecuali kalau memang ada sholat sebab yang lainnya, misalnya sebab ada kemarau sehingga pelaksanaan sholat, ya, istisqahnya sesudah asar, itu ada sebab, ya. Atau tadi sholat jenazah, ya kan? Atau lagi sholat yang ada sebab lainnya, seperti sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, baru masuk masjid, nah itu boleh, ya. Yang kelima, pada saat matahari tenggelam. Pada saat matahari tenggelam, warna-warna kuning itu ya, nah itu juga waktu yang dilarang sampai benar-benar ghurub syams, ya, sampai memang benar-benar tenggelam matahari, datangnya waktu maghrib. Ini 5 waktu yang bagi kita dilarang mengerjakan sholat sunnah tanpa sebab. Pak, kami sebelum maghrib orang salat wassalamu alaihi, itu kan belum maghrib kan? Kami masuk ke masjid, lalu kami sholat tahiyatul masjid, boleh apa? Tahiyatul masjid itu memang disunnahkan apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah, namanya tahiyatul masjid.